Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Pembahasan kali ini saya akan mengupas masalah kemunculan Al-Mahdi. Apakah benar-benar akan muncul sebagaimana yang dinarasikan selama ini, mungkin lebih di tahun 21 ini, atau bagaimana ya, atau memang muncul seperti yang sampean harapkan, atau hanya muncul secara diam-diam ya. Saya akan mengupas masalah Al-Mahdi, akan kemunculannya Al-Mahdi ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul imma turiyanni ba'dalladzi ta'iduhum. Kemudian ayat yang lain mengatakan imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum, al-ayah. Maka saya berpendapat ya, karena pengutusan Al-Mahdi oleh Allah ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, yaitu Kanjeng Rasul itu sendiri ya yang akan dimunculkannya, dan itu hanya memunculkan saja untuk melihat, untuk memperlihatkan kepada Kanjeng Rasul yang saat ini menjadi Al-Mahdi, untuk janji Allah yang akan dilaksanakan di akhir zaman semacam itu. Sebab apa? Sudah dikatakan dalam Al-Quran bahwa umat Muhammad ini tidak ada azab atas dirinya, atas diri umat Muhammad ini tidak ada azab. Tapi azab itu ya akan nanti dikumpulkan di satu waktu, yaitu di hari kiamat itu. Oleh karena itu, jika ada musibah apapun itu, musibah alam apapun itu sebenarnya bukan azab atas umat Muhammad. Tapi itu gejala alam yang biasa saja. Artinya apa? Artinya ya gejala alam, kejadian alam yang misalkan terjadinya gempa dan menimbulkan tsunami, itu memang kejadian alam biasa, bukan suatu azab untuk umat Muhammad itu. Oleh karena itu, saya sangat meyakini jika kemunculannya Al-Mahdi atau Muhammad ibnu Abdillah itu sendiri, itu merupakan hanya ya untuk memperlihatkan Allah terhadap Kanjeng Rasul, yaitu Al-Mahdi itu, untuk memperlihatkan janji Allah yang saatnya nanti dilaksanakan macam itu. Sehingga tidak ada kewajiban ya pengutusan Al-Mahdi ini ya, yang notabene Muhammad ibnu Abdillah itu ya, untuk untuk menjadikan Al-Mahdi sebagai utusan yang harus semua masyarakat, semua umat itu tahu ya. Sebab ada semacam penekanan di ayat Al-Quran itu untuk Allah memperlihatkan janji yang akan dilaksanakan itu. Oleh karena itu, saya kok meyakini ya semacam itu, sehingga kemunculan Al-Mahdi ini tidak secara terang-terangan. Tapi saya yakin Al-Mahdi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran
ya saya sangat meyakini akan dimunculkan. Cuma kemunculannya ini yang menurut saya itu secara diam-diam, tidak secara terang-terangan sebagaimana Kanjeng Rasul dulu diutus oleh karena itu saya sangat meyakini hal itu. Bahkan dalam Jangka Jaya juga dikatakan jika kemunculannya ini sering saya katakan ya, besok yang ono sasi surat dan demit, yang kono ono udan salah mongso, dan yang kono ono banyu abang rupane. Itulah hari paling terdekatnya kemunculan Al-Mahdi itu, ya, atau Ratu Adil itu, atau ya Imam Mahdi, Ratu Adil Panotogo Khalifatullah, macam itu. Oleh karena itu ya ya teruslah berharap ya, mudah-mudahan muncul seperti yang saya harapkan itu. Sebagaimana yang di konten YouTube Chania Gua ini yang selalu membuatkan puisi-puisi macam itu. Kemudian Time Gimna kalau nggak salah ini, yang selalu membuatkan puisi-puisi untuk mengharapkannya yang seperti itu. Bahkan ya mengharapkan mencintainya seperti itu ya. Ya saya ya teruslah berharap mudah-mudahan Al-Mahdi benar-benar muncul seperti yang sampai harapkan ya. Tapi kalau menilai ya seperti yang saya katakan tadi, dari Al-Quran itu, kemudian dari Gawangsit juga mengatakan demikian, saya rasa ya kemunculannya kok diam-diam semacam itu ya. Atau barangkali jika muncul beneran ya, sampai ditunjukkan orangnya siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, justru sampai menolaknya justru sampai tidak percaya, barangkali seperti itu. Atau mungkin saat ini, kalau menurut prediksi saya ya, kemunculan Al-Mahdi ya saat terdekatnya sasi surat dan demit itu, yang sebagaimana yang dijangka dalam Jangka Jaya. Saya sangat meyakini kemunculan Al-Mahdi itu di tahun pengutusannya ya. Ini kurang lebih di tahun 2013-an, 2010 sampai 2013-an atau 14-an semacam itu ya. Sehingga saat ini sudah, kalau menurut saya seperti itu ya. Atau barangkali mungkin saat ini Al-Mahdi sudah menyapa sampean ya. Sudah menyapa sampean. Coba sampeannya ya saja yang belum diberitahu oleh Allah semacam itu. Sehingga nanti pun ya, kalau menurut saya, jikapun sampean diberitahukan oleh Allah siapa sebenarnya yang ditunjuk oleh sebagai Al-Mahdi itu, ya saya justru meragukan sampean akan menjadi pasukannya. Kenapa? Karena ya sampean justru tidak percaya terhadap apa yang ditunjukkan oleh Allah itu. Ya jika ditunjukkan beneran semacam itu ya. Oleh karena itu ya teruslah berharap ya. Mudah-mudahan Al-Mahdi ini benar-benar muncul sebagaimana yang sampai harapkan semacam itu toh ya. Atau mungkin saat ini justru Al-Mahdi ini sudah menyapa sampeyan sebenarnya ya.
tapi ya mungkin sampai memandangnya biasa, ya, tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan dalam dirinya, ya. Padahal sampai kan sudah mengasumsikan jika kemunculan Al-Mahdi ini sangat istimewa, ya. sangat fenomenal dan diharap-harapkan kemunculan malaikat semacam itu, ya. Sehingga jika sampai nanti pun, ya, kalau ditunjukkan oleh Allah siapa sebenarnya Al-Mahdi itu, saya justru meragukan, sampai masih percaya padanya, ya. Karena sebagaimana yang diungkapkan dalam Uga Wangsit, ya, berpakaian semacam tidak pantas, kemudian meminta dengan nista macam itu, saya rasa orang yang terpilih sebagai Al-Mahdi ini adalah rakyat jelata, ya. Dan itu tidak mempunyai latar belakang yang notabene mungkin anak konglomerat macam itu, sehingga kemunculannya ini sangatlah mungkin justru sampai tidak percaya, ya. Sebab ada cerita, yaitu Nabi Nuh dulu, karena Nabi Nuh ini adalah golongan dari golongan bawah, ya, orang yang miskin lah seperti itu, sehingga menyebarkan agama tauhid yang diutus oleh Allah itu, yang sekira nyampe umur 600-an tahun, hanya sekitar 300-an orang yang percaya, yang mau mengikuti ajarannya semacam itu. Itu sudah berapa ratus tahun semacam itu toh. Oleh karena itu, ya menurut saya teruslah berharap, mudah-mudahan di tahun 21 ini paling tidak, ya, akhir 21 ini benar-benar sudah muncul seperti harapan sampean, ya. Tapi saya kalau menilai dari ayat Al-Quran, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, saya rasa kok kemunculannya ini tidak seperti yang sampean harapkan semacam itu, ya. Saya lebih meyakini kemunculannya ini adalah secara diam-diam, ya. Oleh karena itu, jikapun, ya, sampai nanti ditunjukkan oleh Allah siapa sebenarnya Al-Mahdi, ya. Kalau Allah mau menunjukkan terhadap sampean siapa sebenarnya yang ditunjuk Al-Mahdi itu, ya, saya harap sampean masih mempercayainya semacam itu, ya. karena kalau menurut saya, ya, kriterianya jauh dari impian sampean, kriterianya jauh dari asumsi sampean, ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan, berharaplah Al-Mahdi akan muncul sebagaimana yang sampean harapkan. Sebab apa? Kebanyakan, ya, seseorang yang diharap itu lebih menyenangkan kalau kemunculannya itu masih diharap-harap, ya. Artinya masih belum diketahui, itu sangat antusias, sangat sangat mengharap semacam itu. Jadi kalau sampai sudah diberitahukan sebenarnya siapa yang jadi Al-Mahdi itu, nanti akan bisa saja sampai menjadi kecewa dan tidak percaya semacam itu toh. Oleh karena itu, ya, teruslah berharap, ya, mudah-mudahan Al-Mahdi muncul seperti yang saya harapkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.